Kemudian yang keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi peserta XTHK2 atau peserta non-ASN. Nah, ini teman-teman ya, poin yang penting ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini ada optimalisasi ya pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Nah memang untuk jabatan fungsional teknis sebelumnya memang banyak lowongan karena memang untuk passing grade itu lebih tinggi teman-teman ya. Jadi banyak yang tidak lolos untuk jabatan fungsional teknis. Nah, ini langsung dari Menpan RB ya, ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terbaru teman-teman ya, yang itu adalah nomor 571 tahun 2023. Nah, ini masih hangat sekali teman-teman ya. Oke, kita akan bedah satu-satu teman-teman ya. Nah, ini bahwa ya menimbang tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis tahun 2022 yang rendah teman-teman. Nah ini masalahnya teman-teman ya. Sehingga banyak lowongan jabatan fungsional teknis tidak terisi teman-teman ya. Kemudian poin B, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus XTHK2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk poin C, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta dalam rangka upaya penataan XTHK2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, jadinya nanti akan ada optimalisasi teman-teman ya. Nah, itu nantinya untuk fungsional teknis teman-teman ya, karena memang sebelumnya itu sangat rendah sekali untuk tingkat kelulusan teman-teman ya. Nah, oke, untuk poin D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A sampai dengan huruf C, perlu menerapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teman-teman ya. Nah, ini mengingat ini pasal dan undang-undang teman-teman ya. Nah, ini memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 teman-teman ya. Nah, kita akan bacakan untuk ke-1, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya teman-teman ya. Nah, artinya untuk optimalisasinya untuk jabatan yang belum terpenuhi itu akan dioptimalkan untuk perekrutan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Nah, nanti ada reformulasi ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk nilai ambang batas nanti akan ada perubahan teman-teman ya. Kemudian lanjut untuk poin ketiga, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama formasinya belum terpenuhi. Nah, artinya
nanti akan berdasarkan nilai terendah pada jabatan sama yang formasinya belum terpenuhi. Nah, nanti akan ada reformulasi untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, teman-teman ya. Kemudian yang keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi peserta XTHK2 atau peserta non-ASN. Nah, ini teman-teman ya, poin yang penting ini teman-teman ya, peserta XTHK2, peserta non-ASN ini nantinya yang akan mengisi untuk kebutuhan jabatan sebagaimana diktum ke-1. Nah, diktum ke-1 yaitu adalah jabatan yang kemarin masih lowong untuk di jabatan fungsional teknis, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman ya. Nah, ini peserta XTHK2 juga nantinya yang terdaftar dalam database. Nah, kalau tidak database juga tidak boleh mendaftar teman-teman ya. Nanti sudah ada nama-nama jenengan ya, khususnya tenaga teknis pada Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Nah, ini tidak ada masalah teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang keenam, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022, teman-teman ya. Nah, untuk poin ini teman-teman ya. Nah, ini memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah untuk yang dimaksud peserta non-ASN ya, diktum keempat. Nah, ini diktum keempat, peserta non-ASN ini. Nah, peserta non-ASN, nah ini teman-teman ya. Nah, kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nanti dioptimalisasi untuk pengisian kebutuhan jabatan yang dimaksud untuk peserta XTHK2, peserta non-ASN ini teman-teman ya. Nah, kemudian peserta non-ASN ya, yang ketujuh sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSTASN saat pelamaran pada pengadaan P3K teknis tahun 2022, teman-teman ya. Nah, nantinya akan dibuktikan dengan surat keterangan ya pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi untuk peserta non-ASN, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang ke-8, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK2. Nah, yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, nantinya untuk reformulasinya tetap nanti akan diutamakan untuk XTHK2. Baru nanti akan di urutan yang kedua yaitu adalah untuk tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan harus mempunyai surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi, teman-teman ya. Nah, untuk ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 yang diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, nantinya kalau seumpamanya pada jabatan yang lowong, apabila sudah diisi oleh XTHK2, nah sudah penuh ya, sudah habis XTHK2-nya. Nah, nantinya akan diisi oleh peserta non-ASN. Nah, untuk non-ASN itu harus memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, nanti untuk yang terbaik nantinya akan masuk di jabatan yang lowong tadi, teman-teman ya. Kemudian ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan ke-9
Diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Nah, nanti diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi yang terbaik tadi teman-teman ya. Nah, itu yang memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes. Nah, teman-teman ya. Kemudian ke-11, dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada, nah ini kalau ada nilai yang sama, nanti akan ditentukan A, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Nah ini kalau kompetensinya teknisnya nilainya sudah sama, semuanya nilai teknis yang berbeda-beda ya, kan ada sosiokultural, kemudian ada manajerial, teknis. Nah, ya teman-teman ya. Nah, ini kompetensi teknis yang tertinggi. Nah, jadi yang dinilai adalah kompetensi teknis. Kemudian B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Nah, kalau masih sama untuk yang kompetensi teknis, nah nantinya akan diberikan ya pengisiannya dengan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Nah, kemudian C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama. Nah, artinya kalau semuanya di kompetensi manajerial dan sosial kultural itu masih sama nilainya, maka penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Nah, nilai wawancara yang tertinggi. Kalau tidak masih sama ya, maaf, masih sama untuk nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, nanti akan dilanjutkan ke nilainya wawancara yang paling tinggi. Nah, untuk yang D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, nah, kalau wawancara itu masih sama nilainya, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, jadi urutan terakhir adalah usia pelamar yang tertinggi, teman-teman ya. Nah, itu untuk penentuan nilai teman-teman ya. Karena memang diprioritaskan untuk XTHK 2 dulu, baru pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah dengan melampirkan surat keterangan bekerja teman-teman ya. Nah, kemudian poin ke-12 dalam hal tersebut kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi, kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2 teman-teman ya. Tetap untuk XTHK 2 masih nomor 1 teman-teman ya. Nah, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2 teman-teman ya. Nah, ini dalam instansi pusat akan melakukan pengelompokan teman-teman ya. Nah, nanti jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang dikelompokkan teman-teman ya. Nah, ke-14 keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, langsung dari Pak Azwar Anas teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya nantinya untuk jabatan yang lowong yang kemarin di tahun 2022 itu masih lowong ya, nanti akan diisi yang diutamakan adalah XTHK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan nantinya akan ada untuk untuk profesi lain ya, contohnya nanti untuk kesehatan, guru, dan kemudian yang lainnya ya. Nah, nantinya bisa untuk seperti teknis ini. Mudah-mudahan lebih digampangkan untuk menjadi ASN atau menjadi P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.